teman-teman semua, apa kabar? Kenalin, aku Dela Afrinia Eka Nur Cahya, NIM terakhir 062 dari Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, kelas 6A. Hari ini, aku mau ajak kalian semua bahas tuntas rahasia menjadi pengusaha keren yang gak cuma cuan, tapi juga berdampak. Siap menjadi game changers? Yuk langsung saja. Pertama, kalian tahu nggak sih kunci utama bisnis sukses itu apa? Yaps, jeli. Melihat peluang usaha, ini bukan cuma soal hoki, tapi tentang kemampuan kita melihat perubahan pasar, kebutuhan konsumen yang belum terisi, dan gimana teknologi bisa menjadi senjata kita. Misalnya nih, siapa sangka ide sederhana bisa menjadi bisnis miliaran kalau kita tahu cara eksploitasi peluangnya secara positif. Terus, kalau sudah mendapatkan ide, jangan langsung gas saja. Lakukan dulu studi kelayakan bisnis. Ini penting banget buat meminimalkan resiko. Salah satu jurus andalannya yaitu analisis SWOT. Kita bedah nih. Yang pertama, apa kekuatan, itu strength, dan kelemahan, weakness, itu internalnya kita, serta peluang, opportunity, dan ancaman, threats, dari luar. Nah, ide udah ada, kelayakan teruji. Sekarang gimana biar produk kita nyampe ke tangan konsumen? Yaitu jawabannya adalah pemasaran. Di era digital ini, pemasaran itu jembatan antara produk kita dengan kebutuhan pasar. Bukan cuma jualan, tapi gimana produk kita dikenal, diterima, bahkan dicintai. Kuasai 3 pilar penting, yaitu yang pertama, ada segmentasi. Kita bagi pasar jadi kelompok-kelompok kecil berdasarkan kesamaan karakteristik. Yang kedua, ada targeting. Pilih segmen mana yang paling pas buat produk kita. Yang ketiga, ada positioning. Bangun citra unik di benak konsumen biar mereka ingat kita terus. Ditambah lagi, manfaat strategi pemasaran digital, media sosial, mesin pencari, aplikasi mobile, itu semua arena baru buat kita mengembangkan jangkauan pasar. Oke, sekarang kita ngomongin yang paling krusial. Uang, duit. Nah, manajemen keuangan itu nyawanya bisnis. Tanpa pengelolaan yang baik, bisnis bisa goyang. Ada 2 sumber modal utama. Yang pertama, yaitu modal sendiri atau internal. Ini dana dari kantong kita atau keuntungan yang ditahan perusahaan. Kedua, ada modal asing, yaitu eksternal. Ini pinjaman dari luar, bisa jangka pendek atau panjang. Memang jumlahnya bisa gede, tapi resikonya juga tinggi karena ada kewajiban balikin plus bunga. Selain itu, penting banget pahami laporan keuangan sederhana kayak neraca, laba rugi, dan arus kas. Ini kayak hasil check up kesehatan keuangan bisnis kita. Nah, kalau keuangan udah on track, sekarang kita bahas gimana sih bikin operasional bisnis kita itu mulus dan efisien. Ini dia peran manajemen operasional. Tujuannya jelas, bikin produk atau layanan yang berkualitas dengan biaya terjangkau sambil optimasi semua sumber daya, mulai dari perencanaan, inventory, sampai rantai pasok. Semua harus perfect. Kita harus bisa tingkatkan efisiensi, kualitas, dan cutting cost tanpa ngorbanin mutu. Nggak cuma itu saja, manajemen sumber daya manusia atau SDM juga krusial banget, apalagi buat UMKM. Karyawan itu aset terbesar, mulai dari rekrutmen yang tepat, pelatihan biar makin jago, sampai pengembangan skill mereka harus jadi prioritas. Dengan operasional dan SDM yang solid, bisnis kita bakal makin produktif dan siap bersaing di pasar global. Terakhir, tapi paling penting, seorang pengusaha keren itu nggak cuma mikirin untungnya saja, tapi juga etika dan tanggung jawab sosial. Ini soal mengambil keputusan yang adil, nggak merugikan orang lain, dan pastinya memberi manfaat buat masyarakat dan lingkungan. Sekarang ada 2 konsep yang lagi booming banget nih. Yang pertama, yaitu ada green business. Ini bisnis yang ramah lingkungan, misalnya mengurangi limbah, pakai energi terbarukan, go green. Itu bukan cuma tren, tapi keharusan. Yang kedua, yaitu sustainable entrepreneurship. Ini kewirausahaan yang berkelanjutan, nggak cuma untung, tapi juga berdampak positif secara lingkungan dan sosial. Masyarakat makin sadar dan lebih milih produk atau layanan dari bisnis yang peduli. Nah, gimana teman-teman? Seru kan belajar kewirausahaan itu? Dari cari peluang sampai jadi pengusaha yang punya etika, semua butuh ilmu dan praktek. Semoga video ini bikin kalian makin semangat ya, jadi entrepreneurship muda yang hebat. Jangan lupa like, komen, dan share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.